Selamat siang rekan-rekan. 5 hari lagi kita ikut nyoblos pilkada nih. Kita ikutin di minggu-minggu terakhir kan, di ujung-ujung kampanye ini kan rame, riuh rendah di sana sini, saling mendukung, saling mengklaim dan sebagainya. Tadi yang menarik, saya lihat kampanyenya Pramono Anung dan Rano Karno di DKI itu ada Anies di sana nongol itu. Jadi ini makin gak karu-karuan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat perilaku orang-orang PDIP, ya termasuk Anies sendiri ini memang anomali, tapi memang cukup menyesatkan sebenarnya. Gitu. Jadi perpolitikan kita ini diobok-obok oleh dua orang ini yang nggak jelas sebenarnya mau kemana dibawanya kalau mereka memerintah di dalam konstitusi Indonesia ini gitu, karena tidak punya pendirian yang jelas gitu. Sejak kalah Pilpres di 2024 yang lalu itu kok PDIP itu makin kehilangan arah. Sebenarnya partai ini mau kemana gitu. Kalau gembar-gembor jadi partai wong cilik, tapi kelakuannya ya licik kayak gitu. Jadi malu-maluin. Minggu lalu saya lihat Megawati juga turun ke Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ini ya memang seru karena di sana juga ada Pak Jokowi yang sudah pulang kampung dan mendukung Pak Lutfi karena memang itulah yang harus didukung, karena seperti apa yang dilakukan pada saat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya karena ini untuk keberlanjutan Indonesia gitu. Jadi buat kita ya tidak ada pilihan lain juga, khususnya Jawa ya, termasuk DKI, Jakarta, sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kita memang harus mendukung apa yang didukung pemerintah, suka atau tidak suka, dengan segala macam kelemahan dan keunggulannya masing-masing calon itu gitu. Karena tidak mungkin kita mendukung calon-calon dari PDIP, karena itu pasti berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Itu bisa menghambat, walaupun tidak total, tapi pasti mengganggu itu. Kita punya pengalaman apa yang terjadi dengan Jakarta pada saat Anies jadi gubernur. Semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu terhambat gitu ya. Jadi reklamasi kali Ciliwung dibilang naturalisasi, tapi nggak pernah dikerjakan. Uang hampir 500 triliun 5 tahun yang kelihatan cuma sumur resapan. Ini nggak boleh terulang lagi. Jadi kalau sekarang Anies Baswedan gabung dengan Pramono Anung dan sebagainya, itu 11-12 saja sebenarnya gitu. Karena ngomongnya saja mau bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nah, yang lebih lucu lagi tadi saya baca di TikTok itu Edi Rahmayadi, jadi gubernur yang kita anggap paling songong se-Indonesia ini, katanya kalau dia menang mau bangun stadion setiap desa katanya di Sumatera Utara. Itu tanahnya di mana, duitnya dari mana. Jadi asal ngomong saja gitu. Konsepnya nggak jelas, dia mau jadi apa. Oh, dia 5 tahun jadi gubernur, itu nggak jelas Sumatera Utara. Sudahlah, gitu. Biarkan anak muda Bobi Nasution itu, terlepas dia mau mantunya Pak Jokowi atau bukan, atau siapa saja. Jadi ini masa transisi yang kalian orang-orang tua yang sudah bawa komenjan ini sudah harus siap-siap dirilah untuk untuk mulai siap-siap, tidak lagi berkoar-koar mau ngurus negara ini, karena kesempatan yang sudah diberikan kepada kalian itu kan nggak pernah terselesaikan gitu. Yang menarik lagi kemarin ya Megawati turun ke Jawa Tengah bersaing, orang bilang ini banteng bisa dikulitin sama Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi kebetulan sudah pulang ke Solo, yang didukung adalah Lutfi. Terus yang menarik lagi Andika Perkasa konon nggak mau diperiksa laporan harta kekayaannya gitu, karena ada rumah di Amerika yang dia katakan itu hibah dan sebagainya. Ini berbarengan dengan apa yang terjadi di gedung DPR, di mana sedang dilakukan pemilihan ketua KPK.
ada beberapa calon ketua KPK atau pengurus KPK itu yang mengatakan OTT mau dihapus. Terus nanti ada lagi bahwa koruptor itu nggak perlu dipajang, jadi nanti itu menurunkan mencederai diri sang koruptor gitu. Uang maling kok. Ini memang betul-betul kita ini ya. Nah ini semuanya PR-nya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nah kita sudah dengar sejak Pak Prabowo dilantik di setiap pidato bahwa korupsi ini adalah musuh bersama dan harus kita atasi bareng-bareng dan harus dimulai dari manapun, harus ditegakkan agar tidak terjadi lagi penggarungan besar-besaran seperti itu. Jadi kemarin saya dengar juga Pak Prabowo bakal menahan dana-dana besar yang untuk pembangunan seperti bendungan dan sebagainya. Saya pikir sudah dibangun Pak Jokowi lebih dari 60 bendungan. Ya memang harus bisa dikendalikan. Nah, penyelesaiannya mungkin bertahap, disesuaikan. Karena kalau digelontorkan lagi ratusan atau ribuan triliun, nanti yang garong itu 10% aja sudah besar sekali. Tapi kalau nanti ditekankan kepada penyebaran pendanaan pendidikan, makan gratis dan sebagainya, itu kalau mereka mau nyolong, itu susah ngumpulinya gitu kan. jadi percil-percil gitu susah dia garongnya itu luar biasa nanti dampaknya. Nah, jadi kembali lagi kepada kita pendukung 02, kita harus konsisten, kita harus dukung apa yang dipilih atau yang didukung oleh pemerintah. Sehingga apa yang sudah digaungkan, apa yang direncanakan sejak Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo akan meneruskan, ini bisa berkelanjutan tanpa ada gangguan, ya, tanpa ada gangguan. Itu harapan kita. Kita bukan tidak suka kepada calon-calon yang diusung PDIP, tapi karena budayanya memang adalah semua mereka adalah petugas partai. Makanya bahkan di rumah saya aja pekerja-pekerja kami itu mengatakan di Jawa Timur mereka akan memilih Khofifah karena takut kalau Bu Risma dipilih itu jadi anak buahnya Megawati saja gitu, nggak bisa ada hasilnya di masyarakat. Itu di kelas pekerja loh ya. Jadi ini yang harus dicamkan. Jadi karena ini masa transisi di mana anak-anak muda sudah mulai masuk ke level-level pengurus atau mulai memimpin Indonesia, di kabinet sudah ada 10 orang kata Mas Gibran yang seumuran dengan beliau. Jadi nanti dengan pilkada nanti mungkin bisa bertambah lagi. Jadi kita sudah ada bibit-bibit pengganti untuk 2029, 2035 dan seterusnya. Karena bagaimanapun masa transisi ini adalah start untuk menyambut masa transformasi itu. Jadi sekali lagi kita pendukung 02 siap-siap untuk tidak salah milih gitu ya. Karena suka atau tidak suka kita harus mendukung pemerintah karena memang yang sekarang kita lakukan ini bersama-sama dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah untuk kelanjutan Indonesia ke depan, menyongsong Indonesia maju dan Indonesia emas. Jadi sekali lagi, jangan lupa, jangan salah pilih, jangan salah menyoblos jadi petugas partai yang kalian coblos gitu, karena nanti dia tidak bisa menjadi petugas negara gitu ya. Terima kasih itu. Saya pikir itu saja dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.